Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah Fina kulla bidatin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu yang mulia ini untuk membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah kita berzikir kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalaulah bukan karena Allah, kita tidak mungkin bisa berada di tempat yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam kita panjatkan kepada kekasih kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa meniti sunnahnya, istiqomah di atas sunnahnya, mengamalkan segala apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum. Ada sebuah hadis yang mudah-mudahan ini juga menjadi cambuk bagi kita agar kita senantiasa introspeksi diri, muhasabah diri, agar kita tidak termasuk orang yang seperti ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ithnani, ada dua nih. Yu'ajjaluhumallahu fid dunya. Ada dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala akan segerakan di dunia. Jadi azabnya itu bukan hanya di neraka saja, akan tetapi kontan ketika di dunia juga. Jangan sampai kita melakukan hal seperti ini. Ya. Kita juga enggak mau lah, jangan sampai ke neraka dulu, langsung ke surga pengennya, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang-orang yang memang dia akan masuk ke neraka, tetapi bukan hanya mendapatkan azabnya neraka saja, tapi di dunia juga dia mendapatkan azabnya. Yang pertama adalah al-baghyu. Orang pertama yaitu orang yang zalim. Orang yang zalim ini akan mendapatkan azabnya di kontan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia pun akan dibayar kontan. Orang yang korupsi itu termasuk orang yang zalim, nyolong. Orang yang zalim, merampok, orang yang zalim. Dan Allah kontan loh. Entah dia dipenjara, entah dia digebugin, entah dia dikucilkan, entah dia usir dari rumahnya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala akan kontan loh. Karena dia telah melakukan kezaliman, menyakiti orang lain. Begitu pula ya para pelakor. Ya. Apa pelakor itu? Perebut laki orang. Ini juga nanti akan mendapatkan azabnya di dunia, ya, azabnya di dunia. Orang yang berzina, zinanya bukan hanya dengan kemaluan, tetapi dengan zina matanya, dengan tangannya, dengan ucapannya, itu juga termasuk zina. Dan dia juga akan mendapatkan azabnya nanti di dunia. Akan gelisah nanti hatinya, tidak mendapatkan kenikmatan dia dalam menjalani hidup-hidupnya. Demikian pula senantiasa diawasin sama orang lain, diperhatikan sama orang lain, kemudian harga dirinya, martabatnya jatuh disebabkan karena zina ini. Orang yang mabok juga sama, akan mendapatkan ukubahnya, azabnya di dunia. Ya, sering bolak-balik dia masuk rumah sakit, sering sakit-sakitan di perutnya. Kemudian juga akan matinya, naudzubillah, su'ul khotimah. Kita lihat bukan sedikit, banyak orang-orang yang sampai minum keras, minum minuman keras, itu nggak ngefek bagi dia. Dicampur jadi oplos. Pakai apa?
autan, pakai baygon. Yang terjadi malah overdosis. Ya, matinya su'ul khotimah. Sakit dia. Allah azab dia di dunianya. Intinya orang yang menyakiti orang lain akan mendapatkan azab di dunia. Bukan hanya orang lain juga. Dia menyakiti dirinya sendiri, itu juga akan mendolimin kita. Contoh, menyakitin orang lain. Ada hak istri. Ya, antum ngobrol aja sampai malam di jam 12. Padahal istri dari tadi pengen ketemu, pengen curhat. Ya dari pagi antum keluar kerja, malamnya ngobrol lagi sama teman-temannya. Padahal istri lagi butuh, pengen curhat. Akhirnya bablas. Ada ya keluh kesahnya seorang istri ingin ditambatkan ke suami, itu ada. Ada istri pengen dipeluk sama suaminya, itu ada seperti itu. Tapi antum malah enaknya ngopi sama temennya, ya. Ngopi, kemudian ngeteh, kemudian bakar-bakar ayam. Nah, intinya semuanya ada haknya. Istri juga ada haknya. Anak juga sama. Pagi ngajar sampai sore, ya. Kemudian ngurus tugas sampai malam, begadang larut malam, ngelembur. Ternyata anaknya enggak diperhatikan. Mereka juga pengen bermain sama bapaknya, ya. Pengen diajarin sama bapaknya. Ingin dilihat nih hasilnya, Pak. Ketika saya sekolah, ya, ada pujian dari ayahnya. Itu seperti itu seharusnya. Jadi ada hak-hak orang lain, ternyata kita malah tidak menunaikan haknya, sehingga mereka zalim. Ya, orang-orang seperti ini berarti telah zalim kepada istrinya, kepada anaknya, bahkan ada yang sampai kepada tetangganya. Ya, tetangganya itu sampai dikasih sekat, nggak bisa keluar. Ana berdapat informasi itu 3 hari kemarin, itu nggak bisa keluar, dikasih tembok tuh. Ya, pokoknya jalan itu nggak boleh ada yang masuk kecuali orang-orang yang ada di kompleknya saja. Jadi yang di sampingnya itu nggak bisa keluar. Jadi kalau mau keluar harus naik dulu, naik tembok kemudian bisa keluar. Jadi kendaraan ya ada di rumah aja, nggak pernah keluar kendaraannya itu, karena temboknya udah tinggi sekali. Nah, berarti dia telah zalim. Orang yang zalim ini akan kasih kontan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan masalah dunia saja, masalah agama juga sama. Ya. Puasa setiap hari, enggak ada waktu jeda untuk dia makan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, puasa terus sampai bertahun-tahun. Ini akan menzolimi diri sendiri, lemes jadinya. Nanti di kemudian hari akan lemas. Maksimal itu adalah puasa Daud. Antum ya sendirian saja, enggak nikah juga sama, zalim pada diri sendiri. Kenapa? Nanti akan merusak tubuhnya. Ya seharusnya itu disalurkan, enggak disalurkan. Nanti akan stres, akan sakit-sakitan di dalam tubuhnya ini. Demikian pula orang yang senantiasa begadang untuk tilawah, qiyamul lail, akhirnya dia ngantuk ketika subuhnya, ketika kerjanya. Berarti dia telah zalim juga. Jadi masalah ibadah aja itu bisa mendolimin diri sendiri. Bahkan bisa mendolimin orang lain. Tahu diri jadi, kalau mau sholat ya pakai wangi-wangian, ya bagi laki-laki. Takut tetangganya kena imbasnya. Artinya orang ini zalim juga. Kenapa? Bau badannya itu telah merusak kekhusyuan teman-temannya. Itu zalim juga. Yang kemarin juga ya masalah HP juga sama. Kalau kering-kering kayak gitu, zalim juga sama tetangganya yang sedang sholat. Maka matikan, silent, atau enggak mode pesawat, biar tidak mengganggu teman-temannya yang sedang khusyuk dalam beribadah. Itu yang pertama, ya berbuat zalim. Kemudian yang kedua, uququl walidain, yaitu durhaka sama kedua orang tua. Orang yang durhaka sama orang tua itu kontan, hidupnya bakal sengsara. Walaupun secara zahir, secara nampak dia termasuk orang yang kaya, mobilnya masya Allah mewah, ya kemudian juga pakaiannya necis, gajinya gede, tapi dalam hatinya dia sakit. Dia senantiasa akan gelisah, gundah gulana. Kenapa? Orang tuanya sendiri disakitin. Kalaulah dia tidak tobat,
maka dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Orang yang uququl walidain, berbuat durhaka sama orang tua, itu termasuk dosa besar. Maka dalam Islam mengucapkan saja itu nggak boleh. Ketika orang tua menyuruh kita, kemudian kita mengatakan nanti dulu, itu sudah menyakiti orang tua kita. Maka jangan pernah mengatakan kalau emang perintahnya tersebut adalah perintah yang baik, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua. Lalu bagaimana kalau orang tua sudah meninggal dunia? Sedangkan dulu waktu saya jahiliyah sering menyakiti orang tua. Maka perbanyak-banyaklah istighfar. Kemudian doakan orang tua, minta ampun kepada Allah juga rahmatnya. Dan sedekahkan atas nama orang tua kita. Mudah-mudahan itu bisa meringankan dosa kita, bahkan bisa menghapus dosa-dosa kita disebabkan dulu pernah menyakiti orang tua kita. Maka jangan sampai kita termasuk kedua orang ini yang nantinya kalau mengamalkan dua amalan ini akan dikasih kontan azabnya di dunia. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pun akan dibayar kontan orang yang melakukan kezaliman ini. Yaitu apa? Yang pertama, zalim. Yang kedua, uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua. Apalagi seorang ibu ya, jangan sampai durhaka kepada ibu kita. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang al-adabul mufrad. Bagaimana kita beradab. Seseorang muslim itu beradab baik kepada dirinya, baik kemudian kepada tetangganya, baik kepada saudaranya dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, di antara adabnya tadi jangan berbuat zalim, jangan durhaka sama orang tua. Nah, sekarang adab yang kita akan bahas adalah al-mizah, ya, bercanda. Bab yang ke-133, babul mizah. Bab yang menjelaskan tentang bercanda, guyonan ya. Dalam Islam juga boleh guyonan. Canda-candaan itu boleh dalam Islam. Hadisnya adalah hadis yang ke-264. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail, menceritakan kepada kami Ismail, qala dia berkata hadatsana Ayyub, menceritakan kepada kami Ayyub an Abi Qilabah, dari Abi Qilabah, an Anas, dari Anas Ibnu Malik. Qala dia berkata, ini riwayatnya dari sahabat yang mulia yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang panjang umurnya. Yang umurnya paling panjang di antara sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisa'i. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendatangin sebagian istri-istrinya. Wa ma'ahunna Ummu Sulaim. Nah, di antaranya itu ada yang namanya Ummu Sulaim. Faqala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Anjashah, Urwaidan sauqaka bil qawarir." Wahai Anjasah, hati-hati tuh kalau membawa gelas-gelas kaca. Nah, maksudnya dari hadis ini termasuk ibarah, ya, ibarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anjasha dan kepada umatnya. Maksud dari hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya wahai Anjasha, hati-hati terhadap gelas yang kau bawa ini, gelas kaca yang kau bawa ini. Perempuan itu diibaratkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai gelas kaca. Qawarir, qaruroh. Qaruroh itu satu gelas kaca, berarti qawarir banyak. Berarti pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa banyak istri-istrinya. Ya. Dan Anjasha suruh hati-hati ketika membawa istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Jadi Anjasha ini adalah budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa bersyair, yang suaranya merdu. Nah, kalau bersyair itu unta-unta bersemangat dalam jalannya. Jadi jalan itu kencang kalau Anjasha lagi syair, ya lagi nasyid, bernasyid ini. Nah, boleh bernasyid, bersyair, tapi nggak boleh pakai ketimpring-ketimpring ya. Itu nggak ada musiknya. Jadi syair-syair saja. Nah, ketika semangat tentu untanya itu
kalau bahasa Argil apa? Onjelag-onjelagan apa itu? Nguncelang-nguncelang. Nah, ugal-ugalan untanya ini. Wah, kan saking semangatnya unta mendengar syair-syairnya Anjasha. Ini budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang namanya sekedup. Kalau unta itu ada yang namanya sekedup. Tahu sekedup ya? Tempat kayu dan di situ diperkhususkan biasanya buat perempuan. Jadi perempuan itu nanti akan oleng, ya, goyang-goyang disebabkan karena untanya itu jalannya cepat sekali. Nah, ibaroh ini termasuk nasihat buat kita. Kenapa? Karena perempuan itu diibaratkan seperti gelas-gelas kaca. Kalau gelas kaca pecah, kemungkinan kecil itu bisa disatukan kembali. Beda gelasnya kalau terbuat dari seng, dari plastik, beda. Paling melihat bisa ditotok ya, bisa dibenerin. Plastik juga pecahnya nggak terlalu banyak. Apalagi plastiknya plastik yang ringan, itu nggak sampai pecah. Tapi kalau yang gelas-gelas kaca, itu kalau udah perang, udah hancur semua. Susah sekali untuk menyatukannya. Nah, ini perempuan, hatinya itu lembut. Ya, walaupun secara fisik mereka itu kuat. Lah, kok Ustadz bisa ngomong gini, perempuan kok kuat? Kuat. 9 bulan. Ya. Ngandung berapa kilo? 3 kilo. Antum kira-kira setiap hari bisa nggak 3 kilo angkat barbel ini? Tidur bawa, mandi bawa, kerja bawa, nggak sanggup. Tapi perempuan sanggup. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih perempuan bisa mengandung? Karena diantaranya mereka itu ternyata adalah orang yang kuat fisiknya. Demikian pula mereka itu kuat ketika mereka bekerja, ya, ngepel, kemudian nyabokin anak, mandiin anak, masakin, belanja, kemudian layanin suami, kemudian kerja yang lainnya. Mereka itu kuat. Tapi kalau sudah dibentak, hancur hatinya. Diomelin, hancur hatinya. Ya, sakit hatinya. Masih mending disakitin fisiknya dibandingkan hatinya disakitin. Ini masakan apa ini kayak gini? Nah, padahal dalam Islam boleh menghina masakan. Tapi ada orang-orang yang sampai membuang masakan istrinya, menghina masakan istrinya. Ini sakit. Istri itu walaupun makannya sedikit, ya, terus kita makannya banyak, itu seneng kalau masakannya itu dimakan sama kita. Tapi kalau sampai dihina, dicaci makanannya, ini makanan apa? Kayak makanan sampah, naudzubillah min dzalik, itu akan menyakitin hati istri kita. Maka mereka akan pecah hatinya, itu susah untuk disatukan kembali. Mungkin kita bisa minta maaf, tetapi rasa sakit tersebut akan senantiasa membekas. Ya. Kemudian kalau ditempeleng, itu juga akan menyakitin hati istri. Enggak boleh, muka ini enggak boleh ditempeleng, enggak boleh. Itu kehormatan. Ya. Boleh pukul di tempat yang lainnya, di tangan, tapi bukan untuk menyakiti, untuk mendidik. Ya, disenggol saja. Enggak usah disabet. Jangan kita orang yang temperamen. Ada orang yang udah pasang cambuk di tembok. Ya. Kalau istrinya lagi enggak beres, cambuk. Ada yang KDRT seperti itu. Nah, ini akan menyakitin hati istri. Maka pantaslah kalau Rasulullah mengatakan hati-hatilah kalian dalam membawa qaruroh, ya, gelas yang terbuat dari kaca. Sekali pecah akan susah untuk disatukan. Istri kalau sudah marah, sudah mengkel, ya, ngedumel, ngegredeg apa dan sebagainya, itu susah untuk disatukan lagi. Maka hati-hati kita dalam berucap kepada istri, ya, apalagi istrinya itu sangat lembut. Kalau istrinya fake, ya, suka manggul-manggul beras, suka manggul-manggul semen, beda lagi dia. Tapi kalau hatinya lembut, ada nggak perempuan seperti itu? Ada ya? Iya, masya Allah luar biasa mereka itu, fake. Tapi kalau hati-hatinya yang hati-hati lembut, maka perhatikan ucapan kita agar tidak menyakiti hati-hati istri. Nah, kita juga sama ya, manusia biasa pasti pernah menyakiti
hati istri kita, tapi di sisi lain harus membahagiakan istri kita. Nggak boleh senantiasa disakitin. Mereka itu seperti apa tadi? Seperti gelas kaca. Gelas kaca sekali pecah, prang, susah untuk disatukan lagi. Tapi kalau gelas ini, wah ini insya Allah kuat kalau kayak gini. 6. Tadi kisah Anjasa. Kemudian qala Abu Qilabah, maka Abu Qilabah mengatakan fatakallama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dengan suatu ucapan, dengan suatu kalimat. Law takallama ba'dukum la'abtumuha alaih. Andaikan sebagian kalian mengatakan yang demikian tersebut, itu akan menyusahkan mereka, menyusahkannya. Qauluhu, yaitu sabdanya sauquka bil qawarir, yaitu membawa gelas-gelas kaca. Kita akan merasa kesusahan ketika membawa gelas-gelas kaca. Harus hati-hati, harus ekstra. Enggak boleh ada uduk. Apa ada uduk bahasa Indonesianya itu? Wah, tergesa-gesa, masya Allah. Ini nilainya bagus nih kan ini Pak Herin. Oh, iya. Enggak boleh tergesa-gesa, nyantai aja. Maksudnya hati-hati. Jangan sampai gelas kaca tersebut itu jatuh. Nah, ini akan membawa beban buat kita. Ya, akan membawa beban buat kita. Maka hati-hati ketika kita memiliki istri, jangan sampai membuat hatinya sakit. Kalau sudah sakit, maka akan susah untuk diobati. Ya insya Allah ya, dengan kasih sayang antum, dengan pelukan antum, dengan ciumannya, dengan kata-katanya yang lembut, itu akan meluluhkan hatinya. Ya Pak Haji, amin. Insya Allah, amin. Amin. Bil mar'ati solehah. Nah, kemudian hadis yang ke-264 itu hadisnya sahih. Ya. Selain Imam Bukhari, yang meriwayatkannya juga Imam Muslim, An-Nasai, Ahmad. Kita masuk ke 265. Hadis yang akan kita bacakan juga sama derajatnya, itu sahih. Qala hadatsana Abdullah bin Salih, qala hadatsani Al-Laits, qala hadatsani Ibnu Ajlan an abihi, yang menceritakan kepada kami Ibnu Ajlan dari bapaknya, au Sa'id atau Sa'id an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qalu, mereka berkata, ya Rasulullah innaka tuda'ibuna, wahai Rasulullah sesungguhnya engkau itu bercanda-canda pula bersama kami. Ya, qala inni la aqulu illa haqqa, sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku mengatakan melainkan sesuatu yang benar, yang hak. Jadi candanya Rasulullah itu benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama, bercanda. Jadi di antara manfaatnya bercanda itu bisa menghangatkan suasana, bisa mencairkan suasana, dibandingkan mukanya murung-murung terus ya. Mesum terus, apa mesum, bekesut. Mukanya itu ditekuk-tekuk terus. Di rumah ada masalah, kemudian di komunitasnya ada masalah. Tapi memang di tengah-tengah tersebut ada orang-orang yang bisa mencairkan suasana. Enggak masalah dirinya dibully, yang penting suasana tersebut itu cair. Ya. Tapi bulian tersebut sebenarnya bukan untuk menyakiti insya Allah, tapi dirinya itu ingin mencairkan suasana. Ketika kita memberikan kebahagiaan orang lain, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Dengan senyuman tersebut pun kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW juga sama ya, suka bercanda, tapi enggak banyak-banyak. Pernah bercanda. Ya. Kalau sering-sering nanti Anda bukan jadi orang alim, tapi komedian nantinya. Ya, orang komedian. Ini naudzubillah min dzalik, di antara profesi yang diharamkan sama syariat Islam adalah komedian. Ini enggak boleh. Ini haram jelas. Kalau dilaknat berarti haram ya, ketika berprofesi sebagai komedian. Enggak boleh. Ya, apalagi canda-candanya tersebut itu untuk menjatuhkan orang lain. Ya, gosipin orang lain. Kemudian juga sesuatu yang emang dusta, ada dustanya juga. Maka ini tentu lebih haram lagi.
jangan dijadikan sebuah profesi, ya. Orang yang suka bercanda itu bukan termasuk orang yang bagus akhlaknya. Ya, bisa jadi bisa berlebihan, akan mematikan hati dia. Akan mematikan hatinya. Nah, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bercanda dengan seseorang dari Arab Badui, Arab pedalaman. Nah, kalau orangnya ini penampilan nggak terlalu menarik lah dibandingkan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Kalau sahabat yang lain ada banyak yang ganteng juga, ya. Tapi kalau ini kurang menarik dibandingkan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Kemudian ketika jualan dan dalam keadaan lengah, dari belakang itu dipeluk sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang mau beli budak ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia langsung kan meronta, menjerit-jerit dia, karena dipeluk dari belakang kencang sekali. Setelah menengok ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sudah tahu di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia melepas tenaganya, kemudian megang tangannya Rasulullah agar jangan sampai lepas, tetap dipeluk dirinya itu. Oh, ini masya Allah luar biasa sekali ya. Apa kata dia? Ya Rasulullah, siapa yang membeli saya? Ya, saya ini orangnya ya kayak gini, maksudnya penampilannya juga seperti itu. Tetapi kata Rasulullah SAW, engkau adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau secara fisik mah enggak ngefek, enggak ngitung. Islam itu enggak ngitung, yang penting ketakwaannya. Jadi orang bisa mulia kalau dia bertakwa, walaupun secara fisik itu beda dengan teman-teman yang lainnya. Tapi beda halnya ketika orang yang ganteng tapi akhlaknya buruk, kemudian jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sisi Allah itu enggak ada apa-apanya. Ya, masih mending biasa-biasa saja, akan tetapi akhlaknya bagus, kemudian ibadahnya pun bagus pula, maka dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula Rasulullah pernah mencandai nenek-nenek, ya. Nenek-nenek datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya akan masuk surga? Kemudian Rasul mengatakan, nenek-nenek itu tidak masuk surga. Waduh, nangis dia pulang. Nenek-nenek dia ngaku, sadar dia nenek-nenek, sudah tua dia. Nenek-nenek tidak masuk surga. Akhirnya nangis, kasihan. Rasulullah sambil tersenyum manggil lagi nenek-neneknya. Apa kata Rasulullah? Enggak ada di surga itu nenek-nenek. Semuanya itu seger-seger, muda-mudi semuanya, enggak ada nenek-nenek. Bahkan disebutkan itu sekitar umur 30-an. Bahkan ada yang mengatakan sekitar umur 20 atau 15 tahun. Jadi usia-usia dewasa. Ya, usia-usia dewasa, lagi seger-segernya, lagi kuat-kuatnya. Enggak ada yang nenek-nenek tuh. Yang keriput-keriput enggak ada. Semuanya akan berubah menjadi cantik jelita. Dan laki-laki ganteng menawan. Kalau di dunia semakin tua itu semakin keriput. Tapi kalau di surga semakin hari semakin ganteng. Itu bedanya. Terus seperti setiap pekan ada pasar, masuk ke pasar tersebut, pulang-pulang tambah ganteng. Pekan berikutnya sama, tambah ganteng lagi. Jadi enggak ada pulang-pulang baunya bau gesek. Ini baunya wangi. Ya, kalau ingin benar-benar menjadi orang seperti itu, maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dimasukkan ke dalam surganya yang setiap harinya akan mendapatkan wangi-wangian di dalam surga tersebut. Nah, ini Rasulullah SAW ya, ketika berucap, tetapi ucapannya adalah ucapan yang hak, ucapan yang benar, walaupun bercanda, tetapi bercandanya tidak menyakiti orang lain. Nah, ini jangan sampai canda-canda kita itu sampai menyakiti orang lain, kemudian sampai over, sampai berlebihan, ya, sampai orang lain itu sengsara, naudzubillah min dzalik, sakit hatinya. Dan kita juga harus tahu pintar-pintar siapa orang yang diajak bicara, siapa orang yang diajak untuk bercanda. Jangan orang yang penampilannya udah lempeng diajak bercanda, maka akan menyakiti hatinya. Tapi kalau orang yang suka bercanda, dicandai lagi, nggak masalah. Tapi intinya nggak boleh bohong dan nggak boleh berlebihan, dan kemudian jangan sampai menyakiti hatinya. Ini karena hati itu sangat rentan untuk mendapatkan bisikan-bisikan syaitan, sehingga akan memisahkan antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya, satu saudara dengan saudara yang lainnya. Maka hati-hati dalam bercanda. Kemudian hadis yang ke-266, hadis sahih juga.
Qala hadatsana Shadaqah qala akhbarana Mu'tamir an Hubaib Abi Muhammad, namanya Abi Muhammad, an Bakar bin Abdullah qala, dia berkata, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yutabadahuna bil bitikh fa idza kanatil haqa'iq kanu humur rijal. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama pernah bercanda. Mereka itu sampai lempar-lemparan semangka. Nah, ini semangkanya wallahualam. Tapi yang jelas para sahabat itu bukan mubazir orangnya. Bisa jadi ini hanya semangka kulitnya atau semangka-semangka yang tidak layak untuk dimakan. Mereka lempar-lemparan semangka. Nah, ini enggak masalah. Tapi bukan lempar secara kenceng ya. Hanya lempar-lemparan saja, lempar-lempar saja. Kemudian sampai ya mereka ketawa, sampai kemudian temannya juga sama menyahut lemparan temannya yang lainnya. Nah, ini dalam Islam juga tidak kaku. Bismillah. Jangan sampai antum sudah punya jenggot kemudian nggak mau ketawa lagi, nggak mau senyum lagi. Wah, ini salah, kaku namanya, kaku ya. Kalau sama anaknya udah, kalau udah gereng anaknya berarti pasti diem. Ini nggak boleh ya. Tetap harus ada suasana untuk meleburkan hal-hal yang tadinya kaku ya. Kemudian suasana menjadi cair lagi dengan cara bercanda, tetapi candanya tadi nggak boleh berlebihan, tidak boleh bohong, dan tidak boleh menyakiti hati orang lain. Padahal mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, sejatinya mereka adalah rijal, humur rijal, orang-orang yang pemberani. Enggak ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cengeng, enggak ada pengecut, enggak ada yang lari daripada peperangan. Bahkan mereka inginnya terdepan, pengennya mati syahid. Walaupun ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak fulan tidak mati syahid, tidak akan mati syahid. Walaupun sudah banyak tebasan pedang, ya, kemudian tusukan tombak, panah, tetap masih hidup. Bahkan meninggalnya di atas ranjang, ya, seperti sahabat mulia Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ya, orang yang sangat luar biasa, rijal, heroik, seorang laki-laki dewasa, orang-orang pemberani. Ya, tetapi ketika masalah Allah Subhanahu wa taala terdengar ayat-ayatnya, mereka pasti menangis. Pasti menangis. Kenapa? Karena hatinya sangat lembut. Nah, ini para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka bercanda-canda, tetapi ketika sudah dikumandangkan perang, mereka langsung berangkat. Ketika sudah dikumandangkan azan, mereka langsung berangkat. Jadi kalau di rumah sholatnya berarti soleha, ya, laki-laki soleha. Antum harus rijal, jadi laki-laki yang soleh, jangan yang soleha. Nah, hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-267. Hadisnya lemah, tapi secara makna itu sahih. Qala hadatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Umar bin Sa'id bin Abi Husain an ibni Abi Mulaikah qala, dia berkata, mazahat Aisyatu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ummuha ya Rasulullah ba'du du'abatin hadzal hayy min Kinanah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal ba'du mazahna hadzal hayy. Nah, jadi hadis ini itu menceritakan tentang kisahnya Aisyah radhiyallahu anha di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda-canda, ya, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibunya mengatakan, wahai Rasulullah, sebagian ya orang yang hidup di antara kami dari orang-orang Kinanah, ya, itu suka bercanda-canda. Intinya mereka itu suka bercanda-canda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sebagian dari kami itu masih hidup, kemudian mereka juga masih bercanda-canda. Kita enggak mengambil hadis ini karena derajatnya dhaif.
Jadi nggak masalah ya kita bercanda-canda bersama orang-orang yang masih hidup. Yang menjadi masalah adalah bercanda-canda kalau mencandai orang yang sudah meninggal. Ini nggak boleh. Orang muslim itu mulia ketika hidup, mulia pula ketika meninggal dunia. Jangan sampai hidup dicaci maki, mati pun dicaci maki. Hidup dibuli, mati pun dibuli. Nah, kasihan sekali orang-orang seperti ini. Kita sebagai orang muslim harus menjaga lisan. Jangan sampai kita suka menyakiti hati orang lain. Hadis yang ke-268, hadis yang sahih. Qala hadatsana Muhammad bin Sabbah. Yang menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabbah. Qala dia berkata hadatsana Khalid. Huwa ibnu Abdillah, namanya Ibnu Abdillah. An Humaid At-Tawil. Ya, biasanya kalau ada laqab seperti ini orangnya tinggi, doglong ya, jangkung. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahmiluhu. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membawanya. Faqala ana hamiluka ala waladinaqah. Saya akan membawamu di atas unta, anak unta. Qala ya Rasulullah, wa ma asna' biwaladinaqah. Wahai Rasulullah, apa yang bisa saya perbuat dengan anak unta ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hal talidul ibili illan nuq? Bukankah ya unta itu dilahirkan dari betina, unta betina? Jadi hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bercanda kepada seseorang yang orang tersebut itu ingin dinaikkan ke anak unta. Ya tentu, wah ini mah canda-candaan aja ya. Yang benar aja Rasulullah, masa saya harus dinaikin ke anak unta? Apa yang bisa dilakukan anak unta? Orang Arab tahu sendiri, gede-gede ya. Kalau anak unta dinaikin, mencret dia, bisa patah tulangnya. Akhirnya kata Rasulullah SAW, bukankah ya anak unta ini dilahirkan daripada ibu unta? Jadi anak unta ini unta yang gede ini tadinya itu adalah anak unta. Maksudnya Rasulullah silakan aja naik nih unta yang sudah gede ini, yang padahal dulunya itu adalah anak unta. Nah, jadi Rasulullah SAW itu bercanda tetapi hak, enggak bohong. Ya, anak unta yang benar tadinya lahir dari ibu unta. Cuma sahabatnya lempeng ya, lurus. Kenapa? Karena yang diajak bicara, yang bercandanya Rasulullah. Jadi ya lempeng juga akhirnya. Hadis atau bab yang ke-134, babul mizah ma'asobi, yaitu bercanda bersama anak kecil. Nah itu enggak apa-apa ya, Masya Allah. Rasulullah SAW juga sama, bercanda sama anak kecil juga. Ya, berikan mereka kasih sayang, berikan mereka itu canda tawa. Jangan dikasih muka yang seram, jangan dikasih kata-kata yang bikin mereka nangis terus, tapi bikin mereka juga senang, tapi dengan tegas. Ada sisi tegasnya juga. Qala hadis yang ke-269, qala hadatsana Adam, qala hadatsana Syu'bah, qala hadatsana Abu Tayyah, qala sami'tu Anas bin Malik. Ini Masya Allah dari Anas bin Malik juga. Saya mendengar Anas bin Malik yaqul, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam liqalatona ya hatta yaqulu li akhi li sagirin ya Abu Umair ma fa'ala Nugair. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di tengah-tengah kami, bergaul ya, kemudian juga nyampur bersama para sahabatnya. Kemudian Anas bin Malik itu memiliki adik kecil. Nah, adik kecilnya itu punya hewan apa namanya? Peliharaan, burung kecil. Akan tetapi burung kecil tersebut ya, burung peliharaannya tadi meninggal dunia. Sedih dia. Namanya Abu Umar. Wahai Abu Umar, madza fa'ala Nugair? Wahai Abu Umar, apa yang dilakukan Nugair? Nah, maksudnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan kebahagiaan buat Abu Umair ini. Jangan membuat sedih yang sudah dia lakukan, yang sudah dia dapat ini merupakan kesedihan. Hewan peliharanya meninggal dunia. Jangan kita bikin sedih. Mampus lo, ya rasain lo. Asik, alhamdulillah, mati juga akhirnya. Nah ini membuat sedih, semakin sedih. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah memberikan motivasi kepada Abu Umair. Ya. Bertanya dia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu padahal bahwasanya burung peliharanya itu meninggal dunia. Masya Allah, ini berkah ya. Turunnya hujan itu termasuk berkah. Perbanyak doa ketika turun hujan. Di antara diijabahnya doa adalah ketika turunnya hujan. Nah, hadis yang ke-269 derajatnya sahih. Kita masuk hadis yang ke-270. Qala hadatsana Ibnu Salam qala hadatsana Waqi' an Muawiyah bin Abi Muzarrid an abihi, dari bapaknya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadil Hasan Abil Husain. Ya. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memegang tangannya Hasan atau Husain. Hasan itu kakaknya, Husain itu adiknya ya. Adiknya Husain, anaknya Ali radhiyallahu anhu. Ya radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya, yaitu Hasan dan Husain. Tsumma wada'a qadamaihi ala qadamaihi. Kemudian kakinya Hasan atau Husain ini itu berada di atas kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan taraqqa, naiklah. Ya. Jadi Rasulullah bercanda sama Hasan dan Husain. Bercanda dengan kakinya Hasan atau Husain berada di atas kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita apa? Jangklungan apa? Egrang ya, egrang atau jangklungan. Ya. Sama kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi canda sama mereka, sama cucunya ya, sama anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya lembut. Walaupun orangnya pemberani, walaupun orangnya memiliki kewibawaan luar biasa, walaupun memiliki tugas yang sangat berat, sangat besar, akan tetapi ketika cucunya datang menemui Rasulullah SAW ingin bermain-main dengan Rasulullah SAW, layani. Jangan antum ketika anaknya naik ke punggung dijatuhin. Apa-apaan sih, ganggu aja, nggak boleh. Ya. Bahkan anak kalau sama anak-anak itu sambil baca juga, kadang-kadang baca bukunya di bantal, anak-anak sambil nunggang. Mereka kan nggak kenal waktu, pengennya bercanda aja. Kelihatan babahnya, udah pengennya bercanda. Makanya punggung ini jadi bahan tunggangannya. Ya. Tapi tetap ada waktu-waktu antum waktunya murojaah belajar, manfaatkan seperti itu. Waktu belajar pakai digendong juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau anak ngambil pelajaran itu dari kisahnya Ustadz Arifin Badri, ya hafizahullah ta'ala. Beliau ketika di Madinah sama itu. Ketika kuliah banyak tugas, buku senantiasa berada di tangannya. Jadi kuda-kudaan sama anaknya. Ya, anaknya duduk di punggungnya, kemudian beliau sambil murojaah. Tuh masya Allah para asatid kita itu nggak kenal waktu untuk belajar. Ya. Makanya pantas kalau mereka itu gudangnya ilmu. Waktu main saja masih dimanfaatkan buat belajar. Kalau Ustadz Ali hafizahullah ta'ala, beliau ketika ngantri, ketika kuliah di Madinah, itu sambil bawa kuteb, buku kecil. Ya, bawa buku kecil, ngantri ngambil makanan, kemudian sambil makan cabai. Orang Padang kan suka cabai itu, sambil baca buku. Bukan buka HP ya, tapi baca buku. Nah, itu kebiasaan para asatid kita. Jadi memanfaatkan waktu untuk senantiasa belajar. Makanya kalau sama Ustadz Ali itu jarang ngobrol. Kenapa? Kalau nggak penting mah nggak dilayanin. Kecuali kalau bertanya. Masya Allah ya, luar biasanya mereka itu. Jadi benar-benar memanfaatkan waktunya untuk belajar. Karena belajar itu hukumnya wajib, bukan sunnah ya. Belajar ilmu agama itu hukumnya adalah wajib. Nah, kita sudah
membahas di 134 masalah bercanda dengan anak-anak kecil. Baik, bagi yang mau bertanya silakan. Yang parah lagi, yang sering viral, itu ada orang yang sampai bercanda atau mengolok-olok agama. Nah, ini nggak boleh, mengolok-olok agama haram hukumnya, bahkan bisa mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Orang yang mengolok-olok agama itu kafir, bisa kafir dia keluar. Ya, keluar daripada agama Islam, kafir dia, murtad dia. Tapi kita nggak boleh langsung mengatakan dia kafir, dia murtad. Itu kelasnya para ulama. Nah, kayak seperti orang bercanda kuburan fulan mah enggak bakalan ditanya sama malaikat munkar nakir. Kenapa? Karena setiap hari enggak ada orang yang kosong di situ. Ada peziarah senantiasa mendoakannya. Kan dalam hadis, orang yang kalau sudah enggak ada lagi baru ditanya sama munkar dan nakir. Tapi kuburan fulan itu enggak bakalan ditanya. Senantiasa setiap waktu itu penuh terus ya. Ada terus orang yang datang kepada kuburan fulan ini, maka menjadi wali 10 nih, bukan wali songo lagi, wali 10. Nah, kemudian juga ada orang yang bercanda-canda masalah jenggot, masalah cadar. Ini semua termasuk syariat Islam. Orang yang sampai mengolok-olok agama Islam, syariat Islam, maka dia murtad, dia keluar daripada agama Islam. Bahkan ada sebuah ayat di surat At-Taubah. Ada yang bawa Al-Quran nih, ayat Taubah ayat 65. Ya. Ya, laing sal tahun. Ya, apabila kalian itu mengatakan kepada mereka, bertanya kepada mereka, la yaquluna, niscaya mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami ini hanya bercanda-canda saja ya Rasulullah. Ya, bercanda-canda, bermain-main saja ya Rasulullah. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada rusul-rusulnya kalian itu mengolok-olok? Ya. Kemudian Allah mengatakan, qad kafartum ba'da imanikum. Ya, kalian itu telah kafir. La tastahzi'un ya Pak ya? La tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Kalian itu telah kafir setelah kalian itu beriman. Tidak ada kata maaf. Kalian itu telah murtad. Kalian itu telah kafir setelah kalian itu beriman. Jadi orang-orang yang bercanda itu akan mengeluarkan mengolok-olok agama, itu akan mengeluarkan dia daripada agama Islam. Ayat ini turun, asbabun nuzulnya adalah ketika di perang Tabuk. Jadi ada orang munafik itu mengatakan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sesungguhnya kami melihat mereka itu adalah tamu-tamu yang penghamba kepada perut. Maksudnya urusannya perut aja. Lisannya adalah lisan pendusta. Apa kata Rasulullah SAW? Kemudian Ibnu Umar ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, kalian berdusta. Ya, dia mengatakan kalian itu berdusta. Saya akan menyampaikan kabar ini kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian sampailah kabar tersebut kepada Rasulullah SAW. Orang yang tadi itu mengatakan, ya Rasulullah, kami sesungguhnya bercanda-canda saja, bukan tujuannya untuk molok-molok, tujuannya untuk bercanda-canda saja. Itu sambil menggelayoti, megangin tali pelananya Rasulullah SAW. Itu riwayat dari Ibnu Umar. Kemudian batu-batu pun menimpa kepada orang tersebut karena disepak-sepakin sama unta. Jadi dihinakan sama Rasulullah dan juga untanya. Jadi kemudian ada sebuah riwayat pula, hadis pula, ada seseorang yang Rasulullah SAW makan bersama mereka. Kalau tadi orang munafik ya, kalau ini orang sombong. Dia sebenarnya bisa makan dengan tangan kanan, akan tetapi dia makannya dengan tangan kiri. Ya. Kemudian kata Rasulullah, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Gak bisa ya Rasulullah. Dia pakai tangan kirinya makannya. Akhirnya tangan kanannya pun lumpuh seketika itu juga.
Nah, ini hati-hati. Seseorang yang mengolok-olok agama akan dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia mengolok-olok agama akan mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Maka hati-hati, jangan sampai mengolok-olok syariat Islam dari penampilannya, dari syariatnya dan sebagainya. Karena itu akan mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Wallahu taala alam. Silakan, mungkin ada yang bertanya? Atau cukup? Nah, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.